Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Friskes. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa senyawa organik yang terbagi dalam 3 rumus. Nanti saya bagi menjadi 3 rumus dan menjadi 6 gugus fungsi. Langsung saja kita masuk ke 3 bagian rumusnya. Yang pertama yaitu bagian rumus umum. CNH2N plus 2O. Ini terbagi menjadi 2, yaitu alkohol sama ether. Nah, alkohol itu gugus fungsinya yaitu ROH, di mana R ini biasanya dilambangkan untuk rantai karbonnya. Misalnya saya punya etanol, berarti itu kan 2, berarti etanol berarti COH. Tinggal ini kalian masukkan HH-nya yang belum tergabung pada C-nya. Biasanya ada H-nya. Nah, kalau ether itu mempunyai gugus fungsi R aksen. Nah, di mana R ini sebagai rantai karbon terpanjangnya, dan R aksen ini menjadi rantai karbon yang terpendek. Misal saya punya metil propanoat misalnya. Metil propanoat itu gini. C. Ini metil propanoat. Yang ini sebagai R aksennya, yang ini sebagai R-nya. Gitu. Nah, untuk tata nama penamaannya, yang alkohol itu menggunakan alkanol, dan kalau ether menggunakan alkil alkanol dan alkil alkanoat. Nanti tata namanya atau nama untuk menentukan apa sih nama ini senyawanya itu saya menggunakan tetapan dari IUPAC, di mana tetapan IUPAC itu tetapan yang semua ilmuwan menyetujui tata nama tersebut. Nah, bagian kedua yaitu rumus CnH2nO. Ini terbagi menjadi 2, yaitu keton dan aldehida. Nah, untuk rumus umum dari keton yaitu ini ada R, R aksen, di mana R yang ini menjadi rantai terpanjangnya dan R aksen yang ini menjadi rantai terpendeknya. Untuk penamaannya menggunakan alkanon. Seperti nanti saya contohkan, yaitu misalnya 3 pentanon, berarti C-nya ada 5 kan, penta berarti ada 5, 3 pentanon berarti gugus fungsi yang ada di sini di nomor 3. Ini kan pentana. Kalau 3 pentanon, gugus fungsinya ada di sini. Ini namanya 3 pentanon. Lanjut, yaitu aldehida. Aldehida memiliki rumus umum yaitu R, C,
nih. Ini sama. Kalau yang ini pakai R, yang sama kan R-nya di sisi kirinya pakai rantai terpanjangnya kalau keton. Nah, kalau keton kan rantai karbon di bagian kanan C-nya. Kalau aldehid itu hidrogen. Beda. Kalau membedakan antara keton dan aldehida, ya kita tinggal memerhatikan apa yang mengikat pada C, yang mengikat gugus fungsinya, gugus karbonil ya, namanya kalau gini itu gugus karbonil. Saya beri contoh yaitu butanaldehid. Butanaldehid itu gini. Nah, saya kasih tahu info bahwasannya aldehida dan asam karboksilat nanti yang setelah ini saya jelaskan itu pasti penomorannya itu ada di nomor 1. Pasti ada di nomor 1. Tidak kayak keton, tidak kayak ether, tidak kayak alkohol. Kalau alkohol itu bisa di nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3. Ya lihat nanti rantai terpanjangnya, beberapa rantai bisa menentukan bagaimana letak gugus fungsi pada suatu rantai tersebut. Oke, kalau aldehida ini nama IUPAC-nya yaitu alkanal. Saya lingkari ya. Lanjut, yaitu bagian ketiga. Yang bagian terakhir ini yaitu dengan rumus CnH2nO2 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu asam karboksilat sama ester. Nah, kalau asam karboksilat memiliki rumus RCOOH. Nah, hampir sama dengan aldehida. Kalau aldehida menggunakan H, kalau asam karboksilat menggunakan OH. Saya beri contoh yaitu asam etanoat. Asam etanoat, kalau et berarti 2 ya. Di CCOOH, asam etanoat. Untuk namanya atau nama IUPAC-nya yaitu asam alkanoat. Lanjut, yaitu ester. Ester memiliki rumus yaitu RCOO aksen. Nah, kalau R ini sebagai rantai terpanjangnya, kalau E ini sebagai rantai terpanjangnya, tidak agak sulit sih daripada menentukan pada ether, pada keton. Karena kalau misalnya pada R aksen ini pasti sampingnya itu O. Kalau R yang panjang ini pasti sampingnya ada C-nya. Gitu sih. Jadi gampang untuk mengidentifikasi apakah ini suatu ether, eton atau ester. Gampang. Saya contohkan yaitu etil propanoat. Pakai etil propanoat. Tadi etil, kalau etil itu kan namanya dulu aja. Nama IUPAC-nya yaitu alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Kalau saya contohkan untuk senyawa ester ini yaitu etil propanoat. Berarti etil propanoat, etil yang ada di sini, alkil yang ada di sini, alkanoatnya yang ada di sini. Jadi kalau etil propanoat, berarti propanoatnya yang ada di sini, ada C-nya,
O batu gini etil. Yang itu etil, yang ini alkanoatnya. Gitu sih. Nah, sudah. Begitulah ringkasan dari senyawa organik pada gugus-gugus fungsi yang umum ada di pelajaran kimia SMA ini. Untuk selanjutnya memang ada nama trivial. Nah, nama trivial itu biasanya digunakan untuk memudahkan suatu nama. Biasanya kan nama kimia itu kan panjang-panjang. Kalau memakai nama IUPAC itu biasanya panjang-panjang. Disingkat biasanya menggunakan nama trivial. Kalau nama trivial biasanya lumayan pendek, sedang lah ya. Kalau nama-nama lebih pendeknya lagi disebut nama dagang. Nama dagang ya biasanya kalau obat sakit perut kan biasanya pakai MGOH 2 kali. Nah, MGOH 2 kali itu bisa banyak banget macam jenisnya. Obat-obat yang digunakan dalam pengobatan sakit perut. Terus pada video ini untuk melanjutkan materi ini saya akan kasih soal ya. Saya kasih soal per bagian rumus. Kalau misalnya bagian rumus 1 saya kasih 1, bagian 2 saya kasih 1, bagian ketiga saya kasih 1. Berarti ada 3 macam soal dan nanti kalian dikerjakan di kolom komentar. Nah, yang pertama yang bagian 1 yaitu soalnya nanti kalian coba mengidentifikasi apa sih namanya dan apakah gugus fungsinya. Yang pertama pada rumus bagian 1 saya kasih pada bagian 1 saya kasih ini. Pada bagian 2 saya kasih ini. Pada bagian ketiga saya kasih inilah latihan soalnya. Tolong dikerjakan dan dicoba atau dikirim melalui kolom komentar biar saya periksa apakah jawaban Anda sudah benar. Kalau memang belum benar, tolong silakan ulang-ulangi lagi video ini dan bisa kalian konsultasi di kolom komentar apa yang belum paham. Dan sekian dari saya. Bila ada pertanyaan bisa kirim di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.